Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Teman-teman, kita akan membahas yang namanya submodality. Dari gambarnya, ini gambarnya apa nih? Mixer, betul. Gitu. Ini kayaknya anggota band dulu ya sini. Penyanyi, jadi hafal. Gitu. Kita ada modality ya tadi ya. Modality apa tadi? Panca indera kita. Modalitasnya, dia visual, auditory, kinestetik. Betul ya? Nah, tadi sudah belajar matching predikat juga sama, sudah belajar juga. Nah, kita ada belajar ini submodalita. Apa sih submodality itu? Submodality ini adalah komponen lebih detail dari modality. Tadi ada visual, auditory, kinestetik, olfaktory, dan gustatory. Ini komponen lebih detailnya. Atau disebut dengan apa? Kualitas dari modalitas. Gitu. Dan setiap modalitas memiliki perbedaan yang lebih spesifik, di mana perbedaan ini disebut juga tadi submodality. Yuk. Nah, ini loh disebut penemuan besar NLP. Setiap pengalaman memiliki kualitas modalitas atau submodality yang berbeda-beda, yang akan dikodekan ke dalam map-nya kita atau internal map-nya kita. Sekali lagi, ini disebut penemuan besar. Kenapa? Karena setiap orang gitu beda-beda disimpannya. Kualitas dari modalitasnya atau submodalitinya beda-beda. Kalau Ambu misalnya lihat apa tuh berwarna banget gitu disimpan di sininya gitu. Gitu. Ambu lihat si A itu bisa jadi buram, hitam dan lain sebagainya, beda-beda. Saya menyimpan tentang apa ya beda lagi. Nggak seberwarna Ambu, cerah tapi kalau saya gitu misalnya gitu. Cerah gitu ya. Dan ini yang paling pentingnya lagi, merubah kualitas dari submodality atas pengalaman akan merubah pula makna dan emosi dari pengalaman. Sekali lagi ya, mengubah strukturnya, mengubah submodality-nya. Jadi kalau tadi kan ada gambar, nah merubah gambarnya aja, jadiin hitam putih, jadiin merah, jadiin fokus, jadiin kecil. Itu akan merubah apa? Makna dari pengalamannya atau emosinya. Jadi kalau ada orang yang trauma atau yang sakit hati, nggak perlu tahu dengan NLP, Anda nggak perlu tahu kontennya apa. Anda disakiti siapa, kapan nyakitinya gitu. Apa persisnya yang diomonginnya, apa yang dilakukannya gitu. Tapi bisa gitu. Tapi dengan NLP, tanpa itu pun bisa diobati. Yang diubah-ubah apanya? Submodality-nya. Oke, kita lanjut ya. Nih, ini yang disebut dengan map of submodality. Yuk, kita lihat dulu yang visual ya. Asosiasi, disasosiasi. Asosiasi itu apa? Ngalamin sendiri kalau naik roller coaster, wah itu kelihatan banget gitu naik turunnya gitu. Kita ngalamin di situ. Kalau disasosiasi, saya melihat di Iwan di sana yang lagi naik roller coaster. Kalau asosiasi, ngalamin sendiri, aduh gitu sampai ngegigil, teriaknya dalam itu asosiasi. Tapi kalau disasosiasi, saya melihat diri saya dari jauh, oh itu lagi, naik roller coaster, turun lagi gitu. Mana yang lebih bagus kualitasnya? Asosiasi. Kita kan ngomongin kualitasnya. Oke, yang kedua, warna hitam putih. Mana yang lebih bagus? Warna. Bingkai atau panorami? Yang lebih bagus? Panorami. Kalau bingkai cuma segitu di bingkai. Kalau panorami semua gitu ya. Oke. 3 dimensi atau datar? 3 dimensi. Lokasi kiri apa kanan? Mana yang lebih bagus? Kiri apa kanan? Setiap orang beda-beda. Tapi biasanya kanan sih. Atas apa bawah? Atas. Oke. Jarak dekat apa jauh? Oke. Nah, ini jadi ini aja maksudnya artinya apa? Misalnya Pak Iwan sakit hati oleh siapa? Gambarnya di mana? Di dekat Pak Iwan. Nah, diapain? Jauhin tuh gitu. Berwarna apa hitam putih? Berwarna jadi ini hitam putih gitu. Jelas apa kabur misalnya kan ini ada ya. Jelas kabur apa lagi nih? Cerah atau redup? Ukuran gambar besar atau kecil? Kabur atau tajam? Nah, ini yang positif. Film apa diam? Mana yang lebih bagus? Film. Kalau diam tuh kayak foto. Kalau film kelihatan terus. Lagi merem kelihatan lagi. Lagi tiduran kelihatan lagi gitu. Baik, kebayangkan yang trauma nggak diminta kelihatan lagi. Nah, lanjut ya. Gerakannya cepat, normal atau lambat? Mana yang lebih bagus?
Lambat. Jadi kalau lambat coba. Ya, kalau lagi ya gini. Awal kalau lagi berduaan sama Ambu itu lagi ngapain? Aduh, jalannya jadi diperlambat. Ambu gitu. Cepat apa kalau cepat mah langsung gitu kan. Slow motion apa ini? Slow motion. Maka kalau tahu mah dia dilambatin apa dicepetin? Dicepetin supaya ngapain? Supaya cepat hilang. Tapi kalau yang positif dilambatin. Oke ya. Oke, jumlah gambar ya 1, 2 atau 3. Oke. Fokus ke yang ini, audio. Stereo atau mono? Stereo. Nanti ditanya tuh, Ambu, makian dia itu, kalau tahu makian ya, kalau nggak tahu, suara yang nyebelin Ambu itu, yang terdengar oleh Ambu tuh, stereo apa mono? Stereo Pak Iwan misalnya gitu. Kalau nyebelin diapain? Dimonoin, gitu ya. Volumenya keras, lembut, kualitas suara, datang suara, kanan, kiri, atas, bawah, jaraknya deket apa jauh? Jauhin kayak. Nah, oke, ini audio ya. Kinestetik, tempat perasaan muncul di mana? Paling sering di mana coba yang tahu? Nah, atau yang sakit hati? Sakitnya tuh di sini Pak Iwan gitu. Nyeseknya tuh di mana? Kalau nyesek sakitnya di sini. Nah, sakitnya diapain? Dikurangin sakitnya nih. Nanti perlu untuk apa? Perawat. Rasa sakitnya di mana? Dikecilin, dinaikin, diturunin, dihilangin, pindahin ke lutut. Bisa. Ini ya. Oke. Tekanannya kuat, lemah, teksturnya berat, temperaturnya panas, dingin. Nanti kan ditanya, sakitnya tuh di sini, apa yang dirasakan? Panas Pak Iwan gitu. Kalau panas diapain? Ya dikecilin, dibikin lada anget gitu pelan-pelan. Oke, lanjut dulu ya. Ini map of submodality. Baik. Nah, ada istilah dua, digital submodality, ada yang satu lagi analog submodality. Yang digital adalah submodality yang berupa pilihan antara ada dan tidak ada. Yang sekali lagi ya, digital tuh on off. Nah, misalnya sebelnya dihilangin, bisa tuh. Udah matiin aja. Bisa nggak? TV kan bisa dimatiin kan? Oke, ya udah matiin aja rasa sakitnya misalnya. Tapi kalau perawat nggak boleh dimatiin, maka dikecilin. Maka ada analog. Matiin aja orangnya. Ada analog tuh ngapain? Skala gradual. Naikin dulu sakitnya, setelah naikin sakitnya, kerasa sakit, sekarang turunin pelan-pelan misalnya kayak gitu. Perasaan sakit hatinya gimana? Besar banget, mulai dikecilin. Tapi kalau udah dihilangkan aja gitu abahnya, jangan yang abahnya si dia maksudnya. Buang aja boleh itu, yang digital tuh boleh dibuang, boleh masukin ke botol. Apalagi bah kalau mau kayak dukun ya, oke, silakan masukin ke botol. Udah di botol kan? Nah, Anda mau milih mana? Mau masukin ke sungai gitu, itu samodalit itu. Mau buang ke laut? Pasti jawab tuh kalau yang senang. Oke, Anda mau yang buang atau saya yang buang? Oh, Bapak aja gitu. Yang dibuang apa yang diedit cuman ini doang. Submodality. Oke ya. Yuk, lanjut. Nah, ada namanya remap atau editing. Pak sampai sini dulu ya. Dalam NLP kita memberikan perhatian lebih pada konteks dan struktur dan dari internal ini representasi tadi atau dari modality tadi. Nah, dengan mengubah struktur tersebut, maka maknanya pun akan berubah. Maka silakan buka sini dulu deh. Ada namanya eliciting submodality, menggali spesifikasi submodality. Saya dengan Pak Ri dulu. Pak Ri, sebentar saja, oke? Bayangkan pengalaman yang sangat indah dengan siapapun. Boleh buka mata, tutup mata. Boleh buka mata, tutup mata. Sudah dapat gambarnya? Nah, ini lagi menggali ya. Oke. Pengalaman tersebut berwarna atau hitam putih? Foto atau film? Nanti dicatat ya, ada di situ nanti. Foto apa film? Gambarnya jelas atau buem? Ada suaranya nggak? Suaranya stereo atau mono? Ada rasa nggak yang dirasakan tubuh ketika mengingat pengalaman tersebut? Di bagian mana rasanya? Apa yang dirasakan? Nah, itu namanya elicit. Jadi padahal cuma di sama mantannya lu katanya gitu. Oke. Baik, itu namanya elicit ya. Nah, ada elicit itu artinya apa? Menggali. Menggali dulu yang tadi ya. Digalinya apa yang digali? Yang ini. Baik, ke sini dulu ya. Yang map of submodality ini menggalinya pakai ini. Oke. Nah, kalau sudah digali, itu baru yang positif ya, Pak. Nanti ada yang negatif. Tapi saya nggak tanya yang negatif karena nanti bagian praktek. Ups. Yuk, ada namanya editing atau proses mengubah-ubah submodality.
Ngedit tuh yang tadi. Kalau pengalaman, nih contoh dulu ya. Pengalaman misalnya negatif, ada trauma misalnya, traumanya nggak tahu pokoknya. Terus misalnya di elicit, berwarna atau hitam putih? Berwarna, kata Pak Ali. Maka ngeditnya diapain? Jadiin kualitasnya buruk. Pengalaman yang negatif jadiin kualitasnya buruk. Jangan jahil ya, berwarna, jadiin lebih berwarna lagi. Tambah stres satu dia gitu ya. Gitu. Semakin besar suaranya gitu misalnya. Aduh, makiannya semakin kenceng aja gitu. Tambah jelas gitu. Oke, kita jahil dulu ya sebelum ke sini. Boleh tutup mata dulu. Kalian akan ngasih contoh buat semua. Yuk, cobain kalau ada pengalaman pribadi itu. Bayangkan orang yang pernah nyakitin Anda. Atau nyebelin lah, apapun ya. Walaupun Anda sudah memaafkan, nggak apa-apa. Silahkan bayangkan orang tersebut. Oke. Baik, kita jahilnya agak ekstrim nih. Oke, kasih. Sudah? Sudah terbayang semua? Anggukan kepala kalau sudah? Oke, baik. Kasih rambutnya rambut badut, warnanya pink kepada orang tersebut ya. Oke, dan hidungnya kasih hidung badut, warnanya merah tuh. Dan kasih lipstick ke orang tersebut. Lipstiknya ya kalau badut tuh panjang gitu sampai ke pipi lipstiknya gitu. Dan suara dia, omongan apapun dari suara dia yang nggak enak, jadikan suara Donald Bebek. Oke, sekarang jadikan dia mengecil sekali. Kecil banget. Sampai Anda bisa memegang dia. Pegang di tangan Anda. Lalu Anda lemparkan ke belakang Anda. Jadi jauh banget sampai jadi satu titik. Dan titik yang terlihat itu adalah orang tersebut pakai rambut pink, hidung badut warna merah, pakai lipstick, dan suaranya persis Donald Bebek. Oke. Yuk, buka mata dulu. Oke. Teman-teman, yang sudah menikah, boleh angkat tangan? Semuanya sudah nikah ya? Oh, yang belakang belum ya? Kami belum. Apa yang dilakukan Pak Iwan sebenarnya breaking step, mengubah fokus aja. Yuk, coba lagi ingat orang tadi. Apa yang muncul?